Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya anak-anak ya. Eh, kita langsung mulai pelajaran informatika. Pada pertemuan kali ini, sebelumnya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar ya. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, dipersilakan. Ya, berdoa cukup. Gimana kabarnya kalian sehat ini yang masuk ya? Walaupun ada beberapa yang tidak berangkat, kemudian ini kita sudah mencoba untuk membagikan informasi Vicon juga. Ya kalau kalian sudah di sini tidak usah klik Vicon itu ya. Kemudian silakan kalian coba nyalakan komputernya terlebih dahulu ya. Yang sana pindah dulu Mbak. Yang sana Mbak. Yang pojok-pojok pindah sini Mbak. Iya. Yang pojok. Nah, terus Mbak yang itu juga sebelahnya itu pindah dulu. Pindah sini tempatnya depan sini. Yo komputernya dinyalakan berdiri, tombolnya ada di belakang. Yo berdiri, tombolnya ada di belakang monitor. Hei, ayo dicari cepat dinyalakan, katanya bisa menyalakan komputer. Yo berdiri dinyalakan, ya komputernya dinyalakan terlebih dahulu. Nah itu tombolnya di atas, di sebelah tulisan Acer ya. Belakang. Ya, sudah ditunggu. Dinyalakan ya. Dan kita persiapan anak-anak ya, yang di rumah ini, yang baru bergabung. Sambil saya absen ya. Aiza ada? Aiza nggak ada ya. Albertus ada. Aprilia, ya. Aulia, Aura Sekar, ya. Aurelia Lintang, Azara, ada. Bernadetta, iya. Mbak kalau itu nggak bisa di laptop pakai laptop. Cilia, ada. Evan, mana kamu? Iya. Fabio, ada. Farid, ya. Ilham nggak ada. Muhammad Evan, nggak ada. Moses, ya. Muhammad Lutfi nggak ada. Kemudian yang di rumah ini yang sudah hadir siapa? Netanya ya. Netanya, mic-nya dinyalakan? Hadir, Pak. Oh ya, satu enggak apa-apa ya, memperhatikan Mbak ya. Presentasi saya yang di rumah sudah kelihatan? Sudah. Sudah ya. Ini ada di LMS, nanti silahkan kalian baca ulang. Di sini kita adaptasi terhadap jadwal terlebih dahulu. Ya, jadwal kalian nanti ini hanya setengah jam di sini ya. Kemudian pulang, kemudian belajar lagi dengan saya, kan gitu toh? Daripada seperti itu saya tawarkan kita berhenti sampai pukul 9.30. Gimana? 9.30 kalian keluar dari sini, pulang, terus kemudian ganti di mapel berikutnya. Tahu ya? Jadi yang di sini tambah setengah jam di sini tidak apa-apa, terus nanti sama, kalian perjalanannya tetap 1 jam. Gitu kan anak ya? Karena ini jeda seperti ini perlu disikapi tersendiri. Komputernya sudah nyala semua? Laptopnya dinyalakan. Iya tuh ya. Di powerin Mas tadi. Yang laptop sudah bisa menyalakan? Ya, kalau sudah
Ya, yang di rumah juga kamu perhatikan presentasi dari saya terlebih dahulu. Kita akan praktik anak-anak ya. Mulai praktik menggunakan kondisi percabangan. Ya, hati-hati kita pelan-pelan saja. Peta konsepnya kita masih sama, ya kita akan mempelajari kemarin teorinya, ya ada bentuk variabel, perulangan, percabangan. Bagaimana kalian tugasnya sudah dikerjakan belum? Yang saya minta untuk menuliskan ulang. Ayo sudah dikerjakan belum? Ya. Kemudian itu harus dikirim ke link yang sudah saya berikan. Kemudian materi-materi teorinya sudah saya berikan pada ini, tinggal kita praktekkan ya. Ketika kita mau mempraktekkan ini, saya tekankan sekali lagi, kita mempelajari konsepnya. Ya, ketika kalian sudah tahu konsepnya, maka kalian akan bisa berkembang. Ya. Jadi di sini Pak Denny tidak akan mengajari kalian membuat suatu proyek dulu. Ya, tapi kalian memahami terlebih dahulu. Ya, pondasinya seperti apa, aturan mainnya seperti apa, gitu ya. Langkah awal kalian, silahkan kalian buka program aplikasi Scratch. Ya, nih ya, saya bukakan terlebih dahulu yang di rumah, saya bacakan. Kamu cari program Scratch yang ada di komputer kalian itu ada Scratch. Ya, tulis, klik tombol Start, kemudian tulis Scratch. S C ya R gitu aja langsung nanti akan muncul Scratch. S C R A itu Scratch 2. Silakan buka dulu Scratch 2-nya. Kemudian tampilannya diperbesar. Banyak. Diperbesar Mbak tampilannya Mbak. Yang sana dulu. Nanti tampilannya seperti itu ya, jadi ya. Nah, diperhatikan. Ya. Sudah saya informasikan di LMS. Yang di rumah ya, hati-hati. Yang di rumah mungkin agak kebingungan karena saya ini kali ini masih menggodok dua layar untuk presentasi kan nggak bisa ini ya. Ini makanya saya jelaskan terlebih dahulu sambil menunggu yang sana nanti programnya Scratch dibuka Mbak ya. Kemudian Scratch itu versinya ada macam-macam anak-anak ya. Ya, ada versi 2, ada versi 3. Kalau kalian Windows-nya Windows 10, maka Scratch-nya Scratch 3. Ya nanti diinstal. Ya ini sudah pernah kita pelajari di kelas 7. Jadi kita tidak mengulang-ulang. Bagi mereka yang kalian yang lupa ya berarti harus membaca ulang materi di kelas 7. Ya cara mendownload program itu bagaimana itu ya. Programnya di sini saya sudah juga menginstal programnya seperti ini ya. Nih ya. Kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat Scratch yang ada di layar. Ya, yang di layar itu yang ini tadi. Nah, ini ya, kita akan mencoba membuat suatu perbandingan ya untuk menghasilkan nilai bahwa itu benar dan nilai itu salah. Itu ya. Jadi untuk pengujiannya cukup mudah anak-anak ya. Ini kita akan menggunakan operator apa ini? Lebih besar atau kurang dari. Nah, kan gitu toh. Ini kita akan di sini. Nah, sekarang gini, ini saya skip dulu, saya stop. Untuk yang di rumah kasihan nanti nggak bisa terlihat. Saya ini yang barusan masuk. Oh, ini hanya satu ini toh ya. Ini saya share screen lagi. Scratch yang ini. Shirley ya, Shirley masuk. Bentar. Ya, ini. Ya, yang di rumah ditunggu ya. Kita gambarnya sama. Sedangkan yang di sini nanti gambarnya ada 2. Ya, ini. Sama ini. Ya. Ini saya minimize saja ini ya. Nanti saya gini kan. Nah ini kan di satu layar kan nggak bisa anak-anak ini. Ya bisanya diatur seperti ini, gitu ya. Saya agak sabar. Kita kecilkan.
Ya, seperti ini. Itu ya. Nah, ini. Ya, kita akan mempraktekkan membuat ini. Membuat suatu tes. Kita memiliki angka 75, yaitu sebagai nilai apa itu? Ujian. Gitu ya anak-anak ya. Kita dinilai ujian memiliki skor 75, akan kita uji apakah ini benar ataupun salah. Ya, latihannya gini. Nanti membacanya nilai ujian itu kurang dari 80. Ya, apakah benar? Kemudian nilai ujian itu lebih dari 80, benar apa salah? Kemudian nilai ujian itu sama dengan 80, benar apa salah? Kalau menurut kalian nilai ujian lebih kecil dari 80, benar apa salah? Kalau nilai kalian 75. Ya? Benar ya? Benar. Kalau nilai kalian 75, ditanya, nilai ujian kalian lebih dari 80, benar apa salah? Salah, itu ya. Mudah ya. Kemudian yang berikutnya ujiannya adalah nilai ujian sama dengan 80, benar apa salah? Salah ya. Ini sudah ada kuncinya di sebelah kanannya. Nah, ini true, false, false ya. Kita akan membuktikan ini dengan cara membuka ini tadi secret. Masih ingat ya bagian-bagian secret. Nanti kita akan menuju ke operator blok operator. Coba silahkan kamu klik yang operator, blok operator. Warnanya hijau ya. Warnanya hijau. Kemudian kalian drag ya, kalian drag ini. Kalian drag ini ke sebelah kanannya. Pertama lebih besar operatornya yang ini. Kayak yang belakang biar kelihatan ya. Nih ya. Nih operator ini. Kemudian ini di drag. Karena kita akan menguji yang ini, gambarnya yang ini, maka ini tinggal kita drag, kita letakkan di sebelah kanan nanti. Sebelah kanan sana. Itu ya. Sudah bisa mengikuti? Nah, ini tinggal digini kan. Ya. Ini. Layarnya saya bagi-bagi ini ya. Kemudian ini nilai ini nilai ujiannya berapa kalian? 75 ya. 75. Kamu tulis 75. Di sini ya, diklik 75. Ya. Kemudian di sini lagi diklik. Tadi nilai ujian kalian kan 75. Nah, kalau batas KKM kalian kan 80. Misalkan ditanya seperti ini. Jadi 75 nilai ujian kalian itu kurang apa? Lebih kecil daripada 80. Tadi kalian menjawabnya apa? Hasilnya? Benar ya? Benar. Nah, di sini untuk mendapatkan benar, tinggal kita arahkan ke yang ini. Kita klik yang ini. Simbolnya ini loh. Simbolnya ini kita klik. Klik seperti ini. Ya silakan. Hasilnya apa itu? True ya. Yang di rumah bisa melihat ya hasilnya true ya anak-anak ya. Nanti dipraktekkan sendiri di rumah. Kalian kalau yang di rumah berarti kondisinya sekarang hanya memantau. Karena di layar Pak Denny ini ada 2 layar yang bisa dilihat di lab. Yaitu yang pertama presentasi saya, kemudian yang kedua adalah secret. Sedangkan yang di rumah, mohon maaf, 2 presentasi kan nggak bisa nih. Bisanya kan salah satu toh. Yang kita tampilkan di rumah, yang tampil hanya secretnya aja. Ya. Nah, saya ulangi lagi, ini untuk latihan, ya latihan pondasi dasar supaya kalian mengetahui logika. Ya, nanti stepnya akan semakin sulit anak-anak. Ya, stepnya akan semakin sulit. Yang pertama kita akan mencoba, misalkan kalian memiliki nilai 75. Ya, 75. Kemudian di suatu kondisi nilai ujian apakah kurang dari 80 pertanyaannya. Ya, kalau di sini kan pertanyaan tadi nih, nilai ujian kurang dari 80. Maka hasilnya apa? Nah, ini kita buat di secret. Ya, menggunakan operator, ya blok operator yang seperti ini tinggal diklik. Sudah bisa semua ini? Sudah dibuat semua? Ada yang ketinggalan enggak? Kalau di rumah kamu tidak menggunakan laptop nggak bisa ini.
Yang di rumah harus menggunakan laptop. Kalau menggunakan handphone, ganti meeting, kemudian balik lagi ke sekret, itu nggak bisa, ya kerepotan. Maka yang di rumah hanya bisa melihat, gitu ya. Ini untuk membuktikan aja dari dari bahan ajar saya tadi. Kemudian kita akan membuat seperti ini. Nomor 2 coba. Nilai ujian kalian lebih besar dari 80. Silakan dicoba buat sendiri dulu sebelum saya praktekkan. Ayo yang ada di sini. Operator mana yang pengen kamu ambil? Mana diambil dulu? Ya, berarti yang bawah ya ini ya. Ya, yang ini kita tarik ke sini dulu, ya. Kemudian yang sebelah kiri kita isi angka berapa tadi? 75. Kemudian yang sebelah kanan angkanya berapa? 80. Nah, kalau sudah, untuk membuktikan tinggal diklik aja. Ya, nanti tulisannya false. Gitu ya. Mudah dah? Mudah ya? Ada yang ketinggalan tuh? Enggak ada. Itu sudah pintar ini ya. Nah, ini nanti ketika kalian membuat game, membuat beberapa kemungkinan ke depan, itu kalian akan menggunakan operator seperti ini, ya. Maka kalian ketika suatu kondisi pengen benar, itu ada suatu ujiannya. Ujiannya bentuknya apa? Menggunakan operator, menggunakan apa itu? Ini blok-blok yang lain. Yang penting tahu hasilnya. Oh, kalau yang ini false, kalau yang ini true, itu ya. Terus yang terakhir, nilai ujian sama dengan 80. Silahkan dipraktekkan. Ya, ini di-drag. Ya, seperti ini. Ya. Ya, ini 75 sama dengan 80. Dicek kondisinya. Berarti benar apa salah? Salah. Ya, 75 sama dengan 80 ya ketemunya salah. Itu anak-anak ya. Tuh. Kemudian ya ini agak setingkat lebih sulit ya. Yang di rumah saya tampilkan terlebih dahulu. Saya stop. Ini saya hentikan presentasinya. Kemudian saya akan menuju ke ini, yang ini tidak saya perbesar. Nah. Ya. Ini ya. Sekarang berikutnya kita akan belajar ini anak-anak. Ya, untuk checking kondisi lagi. Yang di rumah coba saya cek dulu sebentar. Ya, sudah kelihatan ya. Ini saya kecilkan. Ini biar kelihatan. Nah, sekarang kita akan mengenal operator N, anak-anak. Ya, operator N. Di mana operator N ini akan mengembalikan nilai. Kalau tadi kan mudah, misalkan 75 sama dengan 80. Langsung ketemu salah nih. Nah, kalau yang sekarang agak lebih sulit. Ya kita tingkatkan. Kita menggunakan operator N. N itu artinya dan. Dan itu akan memunculkan true, suatu kebenaran apabila kedua syaratnya terpenuhi. Ya, kamu lihat dulu kebenarannya yang ada di rumah juga ya, lihat di layar. Kebenaran logika. Ini itu hasilnya true atau false, ya. Itu caranya membaca seperti ini. Pertama, kondisi pertama, checking pertama. Ya, lihat nilai bahasa Inggrisnya di sini kalian 75, nilai matematikanya 75. Ya. Kalian memiliki nilai 75. Ya, apakah nanti kalian akan mendapatkan kebenaran true atau false? Di sini hasilnya kita cek. Bahasa Inggris 75, konsentrasi dulu. Kita lihat yang bahasa Indonesianya dulu aja. Bahasa Indonesia kalian, bahasa Inggris kalian nilainya kurang dari 80. Berarti benar apa salah? Benar ya? Karena di sini 75 kita nilainya. Ya, sekali lagi, kita memiliki nilai bahasa Inggris 75, matematika 75. Sekarang kita cek dulu menggunakan ini. Ya, tanda ini, ya. Bahasa Inggris kurang dari 80 benar, ya. Kemudian yang kedua, nilai matematika kalian kurang dari 80. Benar atau salah? Benar. Kalau dua-duanya benar, maka kalau menggunakan operator N, ya, kalau dua-duanya benar, karena ini syaratnya hati-hati, kedua syarat dipenuhi. Ya, jika dua-duanya benar, maka nilainya true. Kalau salah satu salah, berarti salah. Entah yang kiri ataupun yang kanan ini loh.
Ini tahu entah yang kiri maupun yang kanan. Ini kalau yang ini salah, ini benar, langsung enggak bisa. Ketemunya false. Ya, kalian nanti sambil menghafalkan itu tabel kebenaran ya di materi yang sebelumnya itu yang sudah kalian pelajari minggu kemarin ya. Untuk mendapatkan nilai benar menggunakan operator N. Tadi kan operatornya kan lebih besar, lebih kecil sama-sama dengan atau yang tadi yang ini loh. Balenin SEW. Nah, ini kalau kalian mendapatkan suatu benar po salah, ya operatornya lebih besar, lebih kecil dan sama dengan, itu kalian tinggal menggunakan satu kondisi saja, ya satu kondisi saja. Tapi kalau sudah menggunakan operator N, ya itu lebih sulit, ya karena kondisinya lebih dari satu, ya gitu ya. Ini bacanya bahasa Inggris, ya. Nilai kalian 75, ditanya, dikondisikan nilainya kurang dari 80 berarti benar. Kalau nilai kalian 75 ya kurang dari 80 berarti itu benar. Beda lagi dengan yang kedua. Saya memiliki nilai 75 dikatakan menggunakan operator ini ya. Ini lebih dari 80. 75 kok lebih dari 80. Berarti apa? Salah. Terus matematika nilai kalian 75. 75 kurang dari 80. Benar apa salah? Benar ya. Ini bantuan saya ini ya. Maka kalau ada salah satunya itu tulisannya salah, ya pengujiannya salah, maka kalian tetap akan mendapatkan nilai false. Ya, itu anak-anak ya. Nah, sekarang kita praktekkan ya, kita kembali ke Scratch. Ya, caranya kita hati-hati ini kita akan menggunakan tanda kurang dari ya. Ini saya stop dulu anak-anak yang di rumah mungkin agak gonta-ganti ya, tampilan. Saya menuju Scratch lagi, saya share lagi. Nah, ini biarkan di sini ya, kita tumpuk-tumpuk di sini aja enggak apa-apa. Nah, kita akan latihan menggunakan ini, tanda ini lagi anak-anak. Ya, ini tadi 80 ya, 80 kita isikan sebelah kanan. Kemudian sebelah kiri nilai kalian yaitu 75. Ya, ini nilai apa tadi? Bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris sama matematika ya. Ini nilai bahasa Inggris ya, kemudian ini nilai matematika. Dan nilai matematika. Sekali lagi yuk buka ini. Yuk bawahnya sini. Yang ini nilai matematika 75, kemudian ini KKM-nya. Ya 80, KKN-KPN 80. Ya dicek ini true. Ini true. Ya, dah. Kalian munculkan ini dulu. Ya 75 kurang dari 80, 75 kurang dari 80. Ini mapel bahasa Inggris, ini mapel matematika. Gitu ya. Terus kita akan menggunakan operator apa tadi anak-anak? N ya. N. Ya gampang ya. Ini kita drag N. Ya kita letakkan di sini. Ya, kemudian ini kita bawa. Ini hati-hati kalau membawa. Ini yang mapel bahasa Inggris, ini kan yang kiri mapel bahasa Inggris, yang kanan kan mapel matematika. Kalau pengen memasukkan, nanti kamu drag sampai warnanya putih ya anak-anak. Ya ini perhatikan sampai yang putih, nanti kalau kamu lepas dia akan masuk ke sini. Ya, kemudian yang ini pun sama, di drag, dia akan masuk ke sini warnanya putih seperti ini ya. Nah, dah. Silahkan kamu pasang, terus kamu cek hasilnya apa. True. Ya, hasilnya terus seperti ini anak-anak ya, yang di rumah juga bisa lihat. Ini yang di rumah hanya bisa melihat ya, nggak bisa mempraktekkan. Nanti kalian praktekkan sendiri, baca bahan ajarnya diikuti. Sudah bisa? Coba kalian klik tulisan N. Hasilnya apa? Sudah bisa keluar true, Mbak? Ya, belakang. Semuanya sudah bisa mengikuti ya, Mas? Bisa ya, mudah ya. Nah, sekarang kita buat kondisi salah satunya salah. Ya, kita siapkan lagi operatornya, kita cek lagi tadi di presentasi saya. Nah, yang salah bahasa Inggris. Ya, yang salah bahasa Inggris. Coba kita buat ini kebalikan itu 75 ya ini ya. Bahasa Inggris nilainya kok dikatakan lebih dari 80. Nah, padahal nilainya 75 ini salah. Terus yang berikutnya kita yang lebih besar ya.
yang lebih besar. Kemudian kita tulis di sini 75 juga nilai kalian, KKM-nya 80. Nah, dicek dulu. Yang satu kondisinya benar, yang satu kondisinya salah. Ya. Kemudian kita menggunakan operator N. Ya, operator N. Nih, ya. Sudah kita masukkan. Set. Ini juga kita masukkan ke sini. Set. Sudah kita cek hasilnya false. Nah, ini. Ya. Hati-hati, saya kumpulkan jadi satu seperti ini. Nah, udah sampai sini dulu, dipahami anak-anak di layar monitor kalian masing-masing ya, yang di rumah juga memahami yang ada di layar. Kita itu ke depan itu akan belajar tentang ini, percabangan. Ya, percabangan. Nanti kondisinya belajarnya awalnya seperti ini. Ya, kalau kalian memiliki kondisi pertama seperti ini dicek, oh ini benar karena 75 kurang dari 80 benar. Kalau ini salah karena 75 kok lebih besar dari 80. Dan kalau yang ini 75 sama dengan 80 juga salah. Gitu ya. Kemudian setingkat kita tambah lagi yaitu kita akan menggunakan apa ini? N. Ya. N itu benar memunculkan suatu kebenaran true apabila dua kondisinya yang kita uji harus dua-duanya apa? Benar. Kalau salah satu salah, otomatis hasilnya apa? Salah. Gitu ya. Mudah ya mengingatnya ya. Mudah. Oh, kita tingkatkan lagi anak-anak ke balik lagi presentasinya saya rubah lagi ini kita bolak-balik terus. Ya, kita kembali ke sini. Ya. Di presentasi saya yang berikutnya kita akan belajar menggunakan logika OR. Kalau N tadi adalah dan, kalau OR artinya apa? Atau. Hati-hati. Operator OR akan bernilai benar, true, jika salah satu persyaratan sudah dipenuhi. Nah, ini kebalikan dari N. Ya, salah satu benar gitu sudah langsung true. Tapi kalau dua-duanya salah, nih, dua-duanya salah, maka nilainya apa? False. Gitu anak-anak ya. Ingat, kalau N, ya, kalau N tadi gimana? Dua-duanya harus benar. Kalau OR, salah satu aja yang benar. Hati-hati loh, yang tidak konsentrasi di sini pikirannya, kamu nanti lupa. N, dua-duanya harus benar kalau pengen benar. OR, kalau pengen benar, salah satu harus benar saja, tidak apa-apa. Tapi kalau dua-duanya salah, baru itu false. Itu ya. Misalkan A benar, B salah. Itu true. Ya. A salah, B benar, true. A benar, B salah, true. Ya. Kalau dua-duanya salah, berarti ketemunya false. Gitu ya. Dah, yuk kita kembali ke screen lagi. Bolak-balik ini yang di rumah saat ini. Kasihan yang di rumah ini. Maaf Mbak yang di rumah ya. Kita menuju ke screen lagi. Yuk kita praktekkan. Yang pertama nilai apa tadi? Bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris seperti ini ya. Bahasa Inggrisnya salah, matematikanya benar. Yuk operatornya kita siapkan. Yang ini dulu. Yuk ini kita siapkan. Ini yang lebih besar, ini 75, ini 80. Ya, 80. Ya, kemudian ini kurang dari. Yuk kita menuju kurang dari. Yang ini ya. Ini sama nilainya 75, ini 80 ya. Oh, dicek dulu. Ini salah. Ini kita klik, ini benar. Maka kalau menggunakan OR, hasilnya apa tadi? True ya. Coba kita buktikan ya, kita OR ya. Kita menggunakan OR, kita letakkan di sini yuk. Lihat hasilnya. Nah, hasilnya true. Nah, nih. Yang penting salah satu benar, maka akan mendapatkan hasil true. Itu ya. Yo, berikutnya kita buat salah semua. Kita intip dulu yang tadi.
Yang ini ya. Oh, yang berikutnya ini salah semua. Ya, lebih besar semua. Yuk kita praktekkan, lebih besar semua kita isi 75, di sini 75, 80. Ini salah, ya. Nah, kalau kalian di sini saya ajari menggandakan, ini diduplikat ya, diklik kanan, duplikat. Ya, diklik kanan, duplikat. Tik, nah nanti akan muncul. Nah, ini 2 salah ya. 2 salah, kemudian kita OR. Seperti ini. Dah. Dah. Kita pasang OR. Nah, ini hasilnya false. Karena 2 ujian kita yang kita berikan, itu nilainya salah semua. Paham ya itu ya? Oh, itu latihan N sama OR dulu. Nek N, kudu loro-lorone bener. Ya, nek OR, salah satu aja benar, sudah dianggap true. Loh Pak, ini berarti itu untuk mendapatkan nilai true dan false Pak ya? Loh kenapa kok pakainya tidak OR terus saja Pak? Nah, karena gini anak-anak ya, kondisi ketika kita gunakan nanti untuk membuat sesuatu di Scratch, itu macam-macam kondisinya. Ya, maka kalian kenalan dengan yang namanya tanda lebih besar, lebih kecil, sama dengan, and, or, ya. Tuh. Nah, di sini yang tidak ada adalah lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Tidak ada ya. Di Scratch tidak mengenal, tidak ada operator itu. Loh, lah terus nanti bagaimana Pak? Dan nanti kita akalan, anak. Ada caranya. Itu ya, kita akal sehingga nanti bisa lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Tandanya tahu ya kalian ya, lebih besar sama dengan tahu ya tandanya ya. Nah, itu. Nah, sekarang kita kembali ke materi lagi. Ini saya buka lagi presentasi saya. Yang di rumah saya ganti lagi. Berikutnya kita akan kenalan dengan not. Nah, kalau yang not ini lebih mudah. Not akan bernilai true jika bernilai salah dan kebalikannya. Ya, coba latihan membaca ini dulu. Bahasa Inggris nilainya kan 75. 75 itu lebih besar dari 80. Benar apa salah? Jangan lihat notnya, jangan lihat notnya. Aslinya. Bahasa Inggris nilainya 75 itu lebih besar daripada 80, benar apa salah? Salah. Tapi kalau dinotkan, dia akan kebalikannya. Hasilnya apa? True. Berarti. Terus berikutnya belajar lagi. Nilai matematika kalian 75. 75 itu lebih besar dari 80. Benar apa salah? Benar. Tapi kalau dinotkan, hasilnya apa? Salah. Jelas? Kebalikan dari suatu kebenaran. Ya. Nah, yuk kita praktekkan, kita stop lagi. Ya, kita stop lagi. Ini Mbak Netaya yang masih stay di sini ya, belajar ya. Yuk, kita munculkan operatornya. Kalau yang tadi kurang dari ya, kurang dari terlebih dahulu, kurang dari. Yuk, kurang dari, kalian isi. Ini 75, ini 80. Nah, hasilnya apa? False. Kita pakai not. Cari yang not, ini not ya. Terus ini kita geser ke sini. Nah, nih. Nah, silakan hasilnya apa? Sebagai kejelasan yang kalau yang sertifikat sudah bisa anak-anak? Sudah ya? Not ya? Not. Nah ini not. Terus yuk kita buat yang kedua, lebih kecil. Yuk. Kita buat lebih kecil, di sini 75, sini 80. Sudah kita buat not. Set. Nah, ini ada ujian not. Berikutnya not itu tidak ya. Nah, ini hasilnya false, ini true.
Jadi not itu adalah kebalikan dari suatu pengujian. Kalau ujiannya true, hasilnya false. Kalau ujiannya false, hasilnya true. Ini lebih sulit lagi. Nah, itu tuh apa Pak? Tenang dulu, nggak usah mikirkan itu nanti ke depannya untuk apa. Ya, sudah sampai sekarang sudah tahu cara menduplikat. Kalau ini pengen diduplikat, kita arahkan ke sini duplikat. Nah, sini sak gelondong. Ya, udah latihan ayo delete. Yuk coba latihan menduplikat not yang bawah sendiri. Diarahkan ke notnya, bukan ke sini. Nanti kalau kalian arahkan ke sini toh tandanya yang ini, maka yang keduplikat adalah yang ini. Yuk belajar yuk ya. Misalkan kalian arahkan ke operator yang ini, maka yang akan ke duplikat adalah yang ini. Tapi kalau ini kalian arahkan ke sini, nanti duplikatnya semuanya. Ya, yuk latihan yuk menduplikat biar tahu kegunaannya. Yang di rumah tetap mantau dulu ya, nggak bisa praktek ini. Kalian hanya pantau, nanti dipraktekkan setelah ini ya, menggunakan HP atau menggunakan komputer ya. Udah, yuk dipraktekkan. Terus kemudian kita hapus, latihan menghapus, klik kanan delete. Yang sudah kalian duplikat tadi, kalian delete semua. Ya, itu ya. Iya tadi. Ya. Ya. Sudah anak-anak? Paham ya? Nah, sekarang latihan melepas anak-anak. Kalau kalian tadi memasukkan kan kalian letakkan ya. Nih, misalkan kayak gini tadi kan. Nah, kalau karena kan pengen putih-putih di sini tuh nih. Nah, sekarang latihan melepas anak-anak. Ya, kalau melepas jadi satu itu nggak bisa ya. Kalau pengen melepas ya kalian arahkan ke yang ini ya, dilepas. Ya, ini saya hapus dulu. Coba kalian lepas yang ini. Ini dilepas. Ya, dilepas. Terus dimasukkan lagi ya. Terus yang ini juga latihan melepas. Terus dimasukkan lagi. Tuh. Dilepas, dimasukkan. Biar tahu kondisinya. Sudah? Terus tambahan lagi, coba kita menuju ke kontrol ya. Ke kontrol. Coba kalian klik yang blok kontrol. Kemudian kita pilih yang if. Ini if else. Ada tulisannya if else. Ya, if else. Kita masukkan ke sini. If else. Ya, kita masukkan ke sini. Ya, kita coba sembarangan dulu ya. Enggak apa-apa. Seperti ini. Ya, tandanya sesuai. Kalau ada bloknya ini, dia bisa dimasuki pengujian seperti ini. Ini kamu letakkan di bawah, nggak bisa. Dia nggak masuk. Ya, bisanya dia hanya yang gambarnya persis seperti ini. Ya, terus kita menuju ke motion coba. Menuju ke motion. Bebas ini sembarang ini kita ngawur dulu, yang penting latihan oh, ini. Yang pindah-pindah dulu. Kita move ini kita letakkan di sini. Ya, ini bisa. Nah, ini bisa ya. Move lagi. Nah, ini bisa. Ya. Tuh. Ya, dipindah-pindah ini bisa. Terus latihan melepas. Ini. Ya, yang penting gambarnya ini sama dulu. Oh, ngono caranya. Lah kemudian latihan membaca ini nanti ya. Setelah ini nanti kalian akan membaca. Nah. Ya, kalau sudah ini saya stop sharing dulu. Saya akan menuju ke presentasi lagi. Ya, presentasi berikutnya. Nah, ini Scratch itu tidak mempunyai operator perbandingan yang dapat menggunakan atau mengakomodasi lebih besar dari atau sama dengan. Nih. Ya, dan lebih kecil dari atau sama dengan. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Nah, ini berikutnya, operasi lebih kecil dari atau sama dengan 90 dapat dengan cara menggabungkan blok perintah ini. Ya, ini. Blok perintah lebih kecil dari dan sama dengan menggunakan OR. Ya, OR. Kalau OR tadi sifatnya gimana? Salah satu benar, maka sudah dikatakan itu true. Kan gitu tuh tadi?
Kalau N dua-duanya harus benar baru true. Kan itu toh? Dah itu ngapal kene gitu. Ya. Nah, ini kita latihan menuliskan ini anak-anak. Ya. Nilai rata-rata kalian 70 kurang dari 90 berarti atau nilai kalian ini sama dengan 90. Ya. Nih, cara latihan menuliskan ini ya. Yuk. Kita stop. Yang kedua lihat lagi ini 60 ya, lebih kecil 60. Jadi cara penulisannya nanti seperti ini. Kita menggunakan operator OR. Ya, ini saya copy bisa deh. Saya stop lagi, balik lagi ke scratch. Yo, yang if tadi kita hapus. Yang if kita hapus ya. Yang if ini kita klik kanan delete. Dah. Nah, ini kita menggunakan operator lagi tadi. Ini. Nah, rata-rata ya tadi ya. Oh, mutus ini. Nilai rata-rata. Ya. Nilai rata-rata. Nah, rata-rata 90. Nah, terus yang kedua sama dengan, nah ini tak ajari anak-anak, biar kalian tidak menulis nilai rata-rata terus toh. Caranya, yang atas tadi kan sudah kamu tulis nilai rata-rata tuh. Kamu klik, nanti kan ngeblok gitu, langsung Ctrl C. Keyboard, Ctrl C, kemudian kita gunakan di bawah Ctrl V. Jadi kalian tidak usah ngetik terus. Ya. Nah, terus ini 90. Nah, kita letakkan di sini, kita gunakan OR. Ya, OR. OR, terus ini kita masukkan sini. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini bacanya nanti nilai rata-rata kalian kurang dari atau sama dengan 90 bacanya, ya. Sekarang kondisinya kalau ada blok seperti itu bacanya nilai rata-rata kalian ya kurang dari 90 atau sama dengan 90. Kalau kita klik maka ketemunya adalah false. Jelas ya? Karena nilai kalian tadi berapa? 70 75. Bener apa salah omongannya Pak Dedi? Ini kan salah semua tuh anak-anak. Ini kan salah, ini juga salah. Ini salah, ini benar, ini salah. Ya, or. Or salah satunya benar maka dikatakan benar. Harusnya kan gitu. Tapi ini tidak kita tulis angka. Ini tidak bisa. Ini bisanya ditulis angka gini loh. 75, ini 75. Nah, nanti ketemunya ya. Tapi kalau ini kamu tulis nilai rata-rata, dan ini kamu tulis nilai rata-rata, komputer nggak ngerti nilai rata-ratanya berapa. Kan itu toh? Udung ya? Ya, tuh. Kalau kepengen ininya true, maka ini tulisannya 75. Ini 75. Ya, tapi nanti kamu nggak bisa membaca kalau kamu tulis 75 karena nggak tahu 75 itu apa. Oh, ternyata 75 itu adalah nilai rata-rata, gitu ya. Tuh. Nah, sekarang kita latihan membuat lebih kecil. Yuk, kita buat lebih kecil ya. Lebih kecil. Nah, di sini nilai rata-rata lagi. Tadi 60. Nah, kemudian sama dengan ini kan 60. OR. Kita masukkan ini seperti ini. Ini kita masukkan ke sini. Dah. Nah, ini cara bacanya nilai rata-rata lebih besar atau sama dengan 60. Ya, bacanya gitu. Nulisnya atau membuat bloknya seperti ini. Ya, untuk yang terakhir ini yang kita pelajari ini, kita akan mempelajari
Bagaimana cara menuliskan operator lebih besar atau sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Caranya nulis ini, kita latihan menuliskan dulu caranya, ya. Tuh. Ada yang mau tanya? Ada yang bingung? Bingung berat. Pak, kalau terus saya pengen itu bener Pak, nilai rata-ratanya, ya ini kamu tulis 75. 75, 75, ini 75, ini 75. Wes, gitu aja. Karena nilai kita dari tadi kan 75 tuh. Nah, kalau or ini ya berarti ini true, karena apa? Salah satunya benar. Ya, kalau ini true juga, karena ininya true, yang depannya true. Kan gitu toh? Tuh. Ya, yuk baleni dari atas. Jadi kita pagi ini akan melakukan suatu pengujian, di mana ujian tersebut untuk mendapatkan hasil true atau false. Intinya gitu. Kalau yang atas ini, perhatikan layar saya ya, atas ini suatu pengujian dengan menggunakan logika matematika. Ini lebih kecil, ini lebih besar, ini sama dengan, ya. Ini langsung ketemu, true, false, false langsung ketemu karena pengujiannya hanya satu kondisi. Ya. Terus ada lagi untuk pengecekan dua kondisi. Ya, dua kondisi. Dua kondisi bisa and, bisa or, bisa not. Kalau and syaratnya tadi apa? Benar semua, true. Kalau salah satu benar, satunya salah, nggak bisa. Hasilnya false. Ini pengujiannya di sini ya. Ini kita uji true, ini false. Ya, nanti di bahan ajar saya ada ini materinya praktek ini ya. Kemudian yang berikutnya kita ini pengujian yang or. Or syaratnya jika bisa true itu karena salah satu aja pengujian kita benar. Ya entah A entah B yang benar. Yang penting salah satunya benar itu langsung true. Tapi kalau dua-duanya salah, maka false. Ada yang tanya? Kalau 3 kondisi, 4 kondisi gimana Pak? Sama. Semuanya and, or, kalau kalian menguji 10 kondisi, sifatnya sama. Kalau and, saklek, kamu menguji 10, 10 harus benar. Ya. Kalau or, dari 10 pengujian kalian, salah satu sudah benar aja, true. Berarti enak mana coba? Enak? Oh. Ya, kalau suruh milih or sebetulnya, salah satu aja benar lah. Misalkan kalian ya ada pelajaran, kamu boleh naik kelas jika salah satu mapel ya pakai or ya ini ya. Jika salah satu mapel nilainya tuntas, sudah kamu naik kelas. Itu or. Tapi kalau n, kamu bisa naik kelas kalau seluruh mapel harus tuntas. Nah, gitu. Kalau diimplementasikan di pelajaran ya di rapot ya. Kemudian kalau not, kita ulangi lagi. Ya, sini. Sudah difotokopi? Ya. Udah, kita kembali ke not. Kalau not kebalikannya. Ya, kalau checking kondisinya true hasilnya, maka dia akan menghasilkan apa? False. Wes itu dihafal. Oke. Ya, dihafal. Oke, nek ulangan tes PTS kok PTS, PAS ya nanti keluar ulangan PAS. Setelah ini kan ada toh. Wes dihafalkan dulu itu nanti. Ya, nggak usah banyak-banyak dulu. Di rumah dipraktekkan ulang ya, anak-anak ya. Yang di rumah ini hanya satu anak. Mbak Netanya. Ada yang mau ditanyakan Mbak Netanya? Tidak ada, Pak. Nanti dipraktekkan sendiri dengan membaca bahan ajar saya ya. Iya. Ya, bahan ajar saya itu ini kelas. Nah, ini. Nah, nanti dibaca ya di rumah. Ini ikonnya linknya sudah saya pasang. Kemudian bahan ajarnya tentang presentasi saya tadi.
kemudian ada forum diskusi diisi, ya, kemudian ini mulai mengunduh Scratch, ya, hati-hati. Komputermu nyalakan dulu Windows-nya Windows 7 atau 10, ya. Kalau yang kalian gunakan sekarang yang ada di lab itu Windows-nya 7, maka saya mengunduhnya menggunakan ini. Ya, tapi sebelumnya diinstal ini. Oke ya. Ini saya buka, coba. Nah, ini. Oh, enggak bisa, enggak kelihatan ya di sana ya. Drive-nya. Oh, oke, sebentar. Dulu, nyetek. Dan nanti kalian gini anak-anak, kan saya kasih link tuh. Kalau Windows kalian 7, kalian yang ngunduh itu yang Adobe ini sama ini aja. Diinstal itu yang ini dulu, kemudian baru yang ini. Ya, tapi kalau kamu Windows-nya 10 langsung yang ini. Ya, itu kamu pelajari sendiri. Ya, tidak semuanya dari saya. Kalau begitu ada masalah dicoba-coba dulu. Nggak usah bingung ya. Terus kalian praktekkan. Nanti Scratch 3. Ya, Scratch 3 tampilannya lebih bagus daripada Scratch 2. Ya, tampilannya lebih bagus. Ya, itu. Kalau yang Scratch 3 tampilannya ini. Yang di rumah biar tahu ya. Ya, ini tampilannya lebih bagus. Ya, ini tampilannya ini. Sama sebetulnya ini. Ya, nanti ketika kita klik operator, ya nanti munculnya kayak gini. Ya, hanya UI-nya. UI-nya. Isinya sama nanti. Ya, nanti silahkan kalian coba. Ada yang mau tanya? Ada sampai sekarang materinya? Ya ada, di sini ada yang tanya enggak? Sudah jelas? Pertemuan kali ini kita belajar seperti itu dulu ya anak-anak ya. Nanti dipelajari lagi, nanti ketemu lagi kita lanjutkan. Kalau besok minggu depan kalian tidak bisa ke sini, belajar daring di rumah, kamu harus ikut Vicon seperti Mbak, siapa ini? Mbak Netanya, ya. Tuh, ya, tuh. Jadi kita belajar langsung ya secara online maupun offline. Itu ya. Itu dari saya. Silakan kamu tutup Scratch kalian yang ada di sini. Sudah? Ya. Sudah ya, kalau sudah disadonkan, dimatikan, start, kemudian shutdown, komputernya dimatikan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan gitu ya, mudah belajarnya pelan-pelan. Nanti semakin lama semakin sulit anak-anak. Ya, kita praktek terus nanti setelah ini. Ya, dah kita akhiri dengan berdoa supaya kegiatan pagi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, dipersilahkan. Doa cukup? Hati-hati ya nanti di jalan anak-anak ya. Nanti hubungi dulu yang mau jemput. Selamat pagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di rumah boleh live ya. Saya nomor absen 14.